pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Ya. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, siapa yang berani memimpin berdoa? Saya Ya Mbak Yehra, sekarang dipimpin berdoa ya. sikap sempurna berdoa mulai. Bu. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Ibu panggil satu persatu ya. Ya. Nanti kalau Ibu panggil anak-anak angkat tangan. Asyahra, Saya. Ismi. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh, terima kasih ya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan dan sahabatku. Pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk anak-anak kerjakan. Ya. Hasil dari soal yang anak-anak kerjakan akan menjadi acuan Ibu untuk memberikan pembelajaran tindak lanjut berupa remedial atau pengayaan untuk anak-anak. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Klasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar. Nah betul sekali, minggu lalu kita belajar tentang klasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi mengenai contoh-contoh pelaksanaan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu berharap dengan anak-anak belajar materi hari ini, anak-anak dapat mengetahui bunyi-bunyi sila Pancasila, lambang sila Pancasila, dan contoh pelaksanaan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada pembelajaran ya anak-anak. Ya, Bu. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya, apa dasar negara kita? Pancasila. Betul sekali. Sekarang kita sebutkan bunyi sila Pancasila dengan benar ya. Ya, Bu. Yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
baik dan benar. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran. Media pembelajaran ini bernama Bilik Pancasila. Nah, di Bilik Pancasila ini ada gambar burung Garuda, lambang sila Pancasila, bunyi sila Pancasila, dan contoh penerapan sila Pancasila. Yang pertama ini ada bunyi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan Bintang. betul sekali. Contoh penerapannya seperti saling menghormati Antar umat beragama. Yang kedua berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab. dilambangkan dengan Rantai. Contoh penerapannya Menjenguk teman yang sakit. betul. Terus yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. dilambangkan dengan pohon beringin. beringin. Nah, contoh penerapannya adalah Bekerja sama dengan kelompok di kelas. bunyi sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Contoh penerapannya adalah Musyawarah untuk mencapai mufakat. dan yang kelima berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dilambangkan dengan Padi dan kapas. contoh penerapannya. Gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ini tadi media pembelajaran yang berisi gambar burung Garuda, lambang sila Pancasila, bunyi sila Pancasila, dan contoh pelaksanaan sila Pancasila. Semoga dengan media pembelajaran ini anak-anak dapat mengetahui bunyi sila Pancasila, lambang sila Pancasila, dan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Bu. Nah, karena pada hari ini kita akan belajar contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Sekarang Ibu akan mencontohkan contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Iya. Betul. Sekarang Ibu meminta anak-anak untuk membaca buku siswa halaman 75. Nah, di situ kan ada teks bacaan yang berisi permasalahan tentang peternakan ayam milik Santi. Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak membacanya ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Nah, anak-anak sudah selesai membacanya atau belum? Sudah, Bu Guru. Sekarang kita akan menyimpulkan informasi terkait bacaan yang telah anak-anak baca tadi. Ayam dipotong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Pernahkah anak-anak pergi ke peternakan ayam? Pernah, Bu. Nah, setelah anak-anak membaca bacaan tadi, sekarang Ibu ingin bertanya terkait isu-isu yang ada di teks bacaan yang anak-anak baca tadi. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak setuju dengan sikap penduduk yang mengeluh karena tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayam Santi? Bagaimana pendapat anak-anak terkait isu ini? Apakah kalian setuju atau tidak dengan sikap penduduk? Sekarang Ibu ingin meminta pendapat dari Mbak Yahra dan Mbak Ismi. Coba Mbak Yahra dulu sebutkan Mbak Yahra setuju atau tidak dan sebutkan alasannya. Saya setuju dengan sikap penduduk karena kadang peternakan ayam milik Santi menimbulkan bau yang dapat mengganggu kenyamanan penduduk sekitar. Sekarang Ibu minta pendapat dari Mbak Ismi. Saya tidak setuju dengan sikap penduduk karena dari peternakan ayam milik Santi dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Nah, jadi anak-anak ada yang setuju dan tidak setuju dengan sikap penduduk ya. Iya. Jawaban dari anak-anak cukup bagus dan beralasan. Ibu berikan apresiasi untuk anak-anak. Tepuk tangan dulu.
Sekarang Ibu yang akan menyimpulkan ya. Iya, Bu. Sikap dari penduduk tadi termasuk contoh pelanggaran sila Pancasila yang keempat. Karena penduduk tidak mengajak keluarga Santi untuk bermusyawarah terlebih dahulu terkait bau dari peternakan ayam milik Santi. Jadi permasalahan dari teks tersebut adalah bau yang dihasilkan dari peternakan ayam milik Santi yang mengganggu penduduk. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk memecahkan masalah terkait isu bau yang ditimbulkan dari kandang peternakan ayam milik Santi dan sikap penduduk terhadap keluarga Santi. Apa pendapat anak-anak tentang sikap Santi? Ibu jelaskan ya. Iya, Bu. Sikap Santi dan keluarganya cukup beralasan karena peternakan itu dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Namun tergantungnya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga harus diperhatikan. Sikap penduduk tentunya wajar. Kotoran ayam dari kandang ayam milik Santi menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu kenyamanan warga. Sikap yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya adalah sebaiknya Santi dan keluarganya memindahkan kandang ayamnya jauh dari pemukiman warga. Lokasi tempat pemeliharaan yang jauh dari pemukiman warga tentunya tidak akan mengganggu kenyamanan warga. Nah, sikap penduduk yang benar adalah sebaiknya penduduk memusyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Nah, intinya untuk menyelesaikan isu-isu tadi seharusnya penduduk melakukan musyawarah dengan keluarga Santi agar menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Anak-anak jadi sudah tahu belum? Sudah, Bu Guru. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi anak-anak bersama teman sebangkunya ya. Iya, Bu. Ibu meminta anak-anak untuk mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang keempat ya. Iya. Sekarang anak-anak berdiskusi terlebih dahulu bersama temannya. Nah, sekarang Ibu meminta perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Siapa yang berani maju ke depan? Saya, Bu. Ya, Mbak Yahra, yuk maju. Dibawa bukunya. Sekarang Mbak Yahra bacakan ya dengan suara yang keras agar teman-teman yang di depan dapat mendengarkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah 1. Tidak memaksakan keinginan, 2. Bermusyawarah, 3. mengutamakan kepentingan warganya, 4. menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Yahra. Bagus sekali jawaban dari Mbak Yahra dan Mbak Ismi. Benar ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila seperti yang dibacakan Mbak Yahra tadi. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan jika contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya anak-anak. Seperti bermusyawarah dengan tetangganya jika ada isu yang mengganggu kenyamanan warga. Berdiskusi dengan teman tadi juga termasuk dalam contoh pelaksanaan sila Pancasila yang keempat. Nah, jadi sekarang anak-anak sudah tahu ya contoh pelaksanaan sila keempat dalam Pancasila. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk anak-anak kerjakan ya. Ibu bagikan. Soal yang Ibu bagikan tadi dikerjakan sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Nah, soal yang anak-anak kerjakan nanti akan Ibu koreksi ya. Nah,
Setelah Ibu koreksi, jadi Ibu akan tahu nilai kalian. Nah, nilai tersebut dapat menjadi acuan untuk anak-anak mengerjakan soal remedial atau soal pengayaan. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk mendiskusikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah, dari bacaan yang anak-anak baca tadi dapat disimpulkan jika penduduk harus melakukan musyawarah dengan keluarga Santi terkait bau dari peternakan ayam milik keluarga Santi, karena musyawarah termasuk contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang akan datang. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu Suwe Ora Jamu. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu kodong telo. Suwe ora ketemu pisang gawe gelo. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup, siapa yang berani memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, Mbak Yahra. Sikap sempurna, berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Mbak Yahra sudah berani memimpin berdoa. Anak-anak, terima kasih ya atas perhatiannya pada pagi hari ini. Jika Ibu mempunyai banyak salah dan kekurangan dalam menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta maaf. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.